asatizah, pimpinan madrasah dan raudhah serta para pemangku manakib, wabil khusus pemangku manakib pada pagi hari ini Madrasah Raudhah Merah Putih Banyumas senantiasa semuanya Allah berikan kemurahan, kemuliaan, dan Allah kabulkan segala niat hajatnya dengan kemuliaan Syekh Mursyid. Ikhwan akhwat di seluruh dunia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Dalam surat At-Tin ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Manusia itu produk teknologi yang tercanggih, tersempurna, dan termutakhir yang Allah ciptakan. Bukan hanya hardware-nya, tapi juga software-nya. Bukan hanya struktur jasmaniahnya yang sempurna, tapi juga anatomi ruhaninya yang super duper canggih. Maka di sini kami akan menyampaikan bagaimana suatu hadis ada yang mengatakan ini qaul daripada orang sufi, yaitu Syekh Yahya bin Mu'ad Ar-Raji mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu jahula nafsuhu. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Rabbnya. Ketika manusia itu nafsunya sudah mengenal Rabbnya, akan merasa bodoh nafsunya. Perkataan ini banyak ulama mengatakan itu hanya qaul ulama yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'ad Ar-Raji. Sampai Syekh Nawawi termasuk juga Imam As-Suyuti mengatakan hadis ini maudhu, lemah. Tetapi dari kalangan orang Sunni, walau banyak kitab-kitab ini di Sunni itu tidak ada, teks yang bisa kita dapatkan dalam kitab Misbah Syariah dari cicit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu daripada kita mempunyai Syekh Mursyid yaitu Imam Ja'far As-Shadiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kata-kata agung tersebut kepada sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq yang memperoleh jalurnya sanadnya dari kakeknya itu Sayyidina Ali karramallahu alaihi wasallam. Lisan agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kalimat itu pada sahabat Ali karramallahu wajhah, yang disebut Rasulullah sebagai gerbang ilmu dan ilmunya Rasulullah. Anna madidatul ilmi wa Ali babuha. Saya kotaknya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Apa yang dimaksud dengan presisi kalimat tersebut? Seperti apa mengenal diri dan bagaimana bisa dengan mengenal diri sendiri lalu bisa mengenal Rabbnya, dan bagaimana setelah mengenal Rabbnya makin bodoh dirinya. Apakah diri ini adalah Rabb? Apakah ini terkait dengan panteisme, sinkretisme, atau monetisme? Menyatunya wujud Tuhan dalam wujud manusia. Dalam sabda Rasulullah, man arafa nafsahu, diartikan siapa yang arif akan nafsnya, jiwanya. Sebenarnya bukan sekedar mengenal, tapi arif akan jiwanya.
Arif kurang lebih bermakna sangat memahami, paham dengan sebenar-benarnya. Bukan hanya mengenal dirinya, dia betul-betul bisa menjaga instrumen yang ada dalam dirinya, yang sudah dilakukan, yang diperlihatkan, yang kita contoh dari guru kita, yaitu Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaiful Masluk. Ini bagaimana Arif bermakna kita sangat memahami diri kita, bukan orang lain, diri kita. Allah berikan jasmania kita, indera jasmania kita yang Allah berikan, kita paham kegunaannya, kemaksimalannya, kemampuannya. Itu yang dikatakan man arafa nafsahu. Betul-betul arif, betul-betul mengenal sesungguhnya dirinya. Mungkin secara psikologis orang melihat ini adalah bagaimana manusia itu bisa memahami dirinya dengan sesungguh-sungguhnya. Dalam kalimat yang kedua, sedangkan fakot arafa rabbahu. Kata fakot berarti maka pastilah. Atau sudah barang tentu. Atau kadar kepastian yang tercakup di sana jauh lebih pasti derajatnya dari sekedar akan. Fakot arafa rabbahu berarti maka pastilah akan arif tentang Rabbnya. Ini menandakan seseorang yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, mereka sudah arif, paham sebenar-benar dirinya, sehingga dia paham sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, siapa yang arif akan jiwanya? Maka pastilah akan arif pada Rabbnya. Begitu pula kira maknanya apa maksudnya? Maksudnya adalah diri kita sejati. Nek wong Jawa ada sedulur papat kelima pancer. Allah berikan sedulur papat kelima pancer, pancernya diri kita. Allah ciptakan yang dikatakan unsur air, unsur angin, unsur tanah, dan unsur api yang ada dalam diri kita. Maka empat unsur itu adalah saudara-saudara kita. Bagaimana kita bisa menginstrumentalisasikan mereka itu berjalan sesuai dengan kadar keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diri kita sejati sesungguhnya bukan diri kita yang bisa dibedah dengan pisau bedah atau dengan berbagai teori psikologi kepribadian oleh para psikolog. Diri kita yang ini, yang jasadnya kita gunakan dalam interaksi, dalam bekerja, dalam manaki pada saat ini, dalam berhubungan sosial dengan orang lain. Sesungguhnya merupakan bentuk dari lingkungan, orang tua, pemikiran, norma, tren, dan paradigma yang ada di zaman kita. Yang masing-masing kata lain diri kita sejati yang ini adalah hasil bentukan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari dinamika lingkungan luar yang berinteraksi dengan aspek jasad dan aspek psikis, paduan komposisi dari semua itulah membentuk diri kita yang jasadi, diri kita yang ini meski unik adalah diri yang semu. Ini bukan diri kita yang sebenarnya. Sementara yang dipanggil, yang dimaksud oleh Allah sebagai diri pada manusia, sejatinya adalah yang dia sebut sebagai nafs dalam Al-Quran. Nafs dalam bahasa kita adalah jiwa. Nafs jamak dari anfus atau jiwa-jiwa yang dipanggil dan disumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mempersaksikan bahwa Allah adalah Rabbnya. Wa id akhoza rabbuka min bani adama
min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna ang takulu yaumal qiyamati inna kunna an haza ghafilin. Dan ketika Robmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi-sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa-jiwa mereka, apa yang dikatakan? Bukanlah aku ini Robmu. Maka semua arwah, semua ruh menjawab, betul, sungguh kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak ingat terhadap diri sendiri. Ini dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 172. Yang ini menjadi mukodimah setiap manusia sebelum diturunkan ke muka dunia ini. Maka di sini perlunya peran daripada Syekh Mursyid atau tugas guru agung Ahlul Talqin. Satu, membangunkan yang tidur, yang terlelap tidur dan suka tidur. Kita ini sudah terlelap tidur, suka tidur dan sering tidurnya daripada bangunnya. Yang kedua, menghidupkan yang mati agar tidak ketemu aduh ganggu. Dan juga tugas guru atau Syekh Mursyid dalam hal ini adalah menghidupkan yang mati agar tak ketemu lagi mati, menghidupkan hati yang mati agar hidup abadi dengan zat yang maha hidup, yang maha kekal dan abadi. Maka di sini nafs kita sudah ada bahkan sebelum alam semesta ini ada. Sebelum Allah ciptakan dunia ini dengan binatang atau angsa yang memakan namanya gandum yang Allah berikan pertama kali. Di sini Allah ciptakan di muka dunia ini sebelum dunia semesta itu ada, nafsu sudah ada. Ia juga yang terus akan melanjutkan hidup di alam barzah dan alam-alam berikutnya. Kita ketahui satu hari kehidupan di akhirat, 1 jam di akhirat sama juga 1000 tahun di dunia. Kehidupan manusia di dunia bila dihitung hanya 1,5 jam saja, sekitar umur 62 tahun atau 63 tahun. Itu usia dunia. Kalau lebih itu adalah bonus dari Allah untuk mereka makin istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di alam barzah dan alam-alam berikutnya setelah kelak jasad kita dengan pikiran, hafalan dan semua gagasan yang menyertainya dan semua dinamika psikis yang terkait dengannya akan mati, lenyap, hancur, terurai menjadi tanah. Maka itulah sebabnya kenapa manusia dibangkitkan lagi di alam dunia ini dengan proses ta'lam qaf ya nun talqin agar mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasan kita tidak akan bisa memahami kitab Fadhailus Suhur kalau kita tidak memahami siapa yang menulis kitab tersebut. Kita tidak akan bisa mengenal Tuhan kita kalau kita tidak arif mengenal diri kita sendiri sesungguhnya. Maka nafs sendiri berbeda dengan hawa nafs atau yang biasa disebut dengan hawa nafsu. Sebagaimana namanya hawa nafsu adalah hawa dari nafs. Hanya sekadar kemauan dari jiwa.
Contoh yang pasti, dikala kita berjalan menuju mall, supermarket, pasti keinginan-keinginan kita ada untuk membeli sesuatu, walaupun dari rumah tidak terkonsep untuk membeli sesuatu. Tapi dikala sampai di sana, karena kita melihat dengan jasad ini, dengan mata ini, sesuatu yang diinginkan dengan jasad ini, maka kita punya keinginan membeli seperti itu. Maka hawa nafsu sesungguhnya adalah nafsu yang palsu, yang yang mengiming-imingi kita bahwa itu kita tercukupi kebutuhan jasad kita. Padahal itu tidak kekal, tidak abadi, dan tidak bako. Mereka itu hanya menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau keinginan yang saya kemarin share, bahwasannya Sayyidah Fatimah dikala itu meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku memakai pakaian emas atau namanya perhiasan emas walaupun sebentar? Maka Rasulullah mengatakan, itu keinginanmu, maka ikutlah aku. Maka datanglah ke suatu sumur, dengan timba sumur itu masuk ke dalam sumur timbanya, dan diangkat ada beberapa emas. Banyak emas dalam satu timba tersebut. Maka Sayyidah Fatimah mengambil emas tersebut. Apa yang terjadi? Ya Rasulullah, saya hanya mengambil satu emas ini. Apa kata Rasulullah? Hai Fatimah, dengan satu emas ini yang engkau ambil, maka akan mengurangi kenikmatanmu nanti di yaumil kiamah yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi sesuatu yang membuat tercapainya keinginan di dunia ini untuk melengkapi kebutuhan kita, paling tidak menjadi hijab kita mengurai kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak memiliki itu sendiri dalam diri kita, suatu keinginan yang menjerumuskan itu, maka dia belum mengenal sesungguhnya nafsunya sendiri. Maka guru kita menjabarkan nafsu bagaimana untuk bisa mengendalikan nafsu tersebut dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Bagaimana tarikan kalimat la ilaha illallah sudah kita paham semua. Dari keyakinan kita, dari latifatul akhfa yang ditarik sampai latifatul nafs, sampai latifatul qalb, maka di situ akan turun latifatul ruh dan latifatul khafi, maka masuk ke dalam latifatul syiri dan latifatul qalbi. Gunanya apa? Untuk menselaraskan bahwasannya kita ini mengenal diri kita dan nafsunya dihabiskan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, nafs yang tenang dalam Al-Quran yaitu nafsu mutmainah, maka di sini kita harus memperjuangkan diri kita, nafs kita sampai mutmainah, agar kita setelah mengenal diri kita, mengenal Allah, kita mengenal Allah, Allah mengenalkan dirinya kepada kita, maka bahkan bodoh diri kita, dan sesungguhnya kita sedang diperjalankan menuju tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sering kita bermunajat kepada Allah dalam setiap zikir kita, ilahi anta maksudi waridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.